Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Seperti data yang sudah kami paparkan sebelumnya, terjadi peningkatan kasus COVID-19 dan menanggapi lonjakan kasus di tengah munculnya varian baru yang lebih cepat menular, muncul beberapa usulan pengendalian COVID-19 mulai dari menerapkan PSBB ketat 1 hingga 2 minggu ke depan hingga melakukan lockdown. Lantas bagaimana langkah tepat menekan laju penularan COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Legend TNI Ganip Warsito melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Pak Ganip. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Ganip, ini angka kasus COVID-19 tahun ini naik, Pak. Angkanya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun ini naik 112%. Sedangkan tahun 2020 93%. Padahal sudah dilakukan berbagai upaya penyekatan. Nah, apa yang salah, Pak Ganip? Ya, banyak faktor yang mengakibatkan lonjakan ini, Mbak. Itu seperti yang sudah pernah saya utarakan, bahwa faktor yang pertama adalah kemarin adanya libur panjang, sehingga aktivitas masyarakat menjadi semakin meningkat. Lalu yang kedua tentunya disiplin kepatuhan masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan, baik secara individu, kelompok, institusi maupun masyarakat. Ya. Baik, libur panjang dan ya, silakan Pak. Ya. Mohon maaf, silakan lanjutkan. Ya, dan juga khusus di beberapa daerah juga kita masih menemukan banyak, masih ada yang belum percaya, Pak, dengan adanya COVID ini. Ya, belum percaya COVID-19. Ya, maksudnya gimana, Pak? Datanya seperti apa angkanya? Ya, ada beberapa daerah yang masih belum yakin masyarakat itu. Dari survei kita pun 17% kan mengatakan bahwa masyarakat belum yakin kalau COVID ini ada. Ya. Kemudian juga aktivitas masyarakat ini menjadi semakin abai lah dengan prokes tadi. Baik, soal abai Pak, soal kepatuhan masyarakat. Saya ambil contoh di DKI Jakarta, ini angkanya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan tingkat kepatuhan menggunakan masker di DKI Jakarta sekarang tinggal 20-25%, Pak. Padahal akhir tahun 2020 masih 70%. Lalu gimana? Bagaimana Satgas melihat fakta ini di lapangan? Ya, kita kan terus memantau, Mbak, perubahan sikap perilaku masyarakat, khususnya dalam penegakan prokes ini, baik itu tentang kedisiplinan menggunakan masker, lalu menjaga jarak dan mencuci tangan, itu yang kita terus tekankan. Terus kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini kita pantau terus dalam satu sistem aplikasi perubahan perilaku. Ini memang menunjukkan angka penurunan dalam disiplin penggunaan masker khususnya. Lalu apa Pak yang bisa dilakukan Satgas untuk memperbaiki perilaku masyarakat ini? Apalagi yang bisa dilakukan? Ya, kita yang pertama terus-menerus, karena memang menyadarkan, memberikan pemahaman itu tidak gampang. Jadi kita selalu melakukan edukasi, sosialisasi, baik melalui media juga, kemudian berbagai kesempatan. Dan yang kedua, kita juga seperti kemarin sudah selalu meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi para pihak untuk bisa menegakkan prokes ini. Seperti kemarin kita sudah koordinasi dengan Bapak Gubernur DKI, Pangdam, Kapolda untuk bersama-sama kita mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini. Dan saya pikir langkah itu sudah dilakukan mulai kemarin dan nanti sampai dengan pemberlakuan PPKM Mikro ini berjalan sampai tanggal 28. Kita akan evaluasi lagi. Evaluasi seperti apa Pak yang akan dilakukan melihat fakta ini? Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat yang signifikan. Angkanya dari 70% bahkan sekarang turunnya sangat signifikan, Ya, 20-25%.
Ya, Mbak. Jadi kan sudah diatur dalam aturan pemberlakuan PPKM Mikro ini. Bahwa PPKM Mikro ini dilakukan mulai koordinasi, mulai dari unsur tingkat RT RW sampai dengan tingkat kabupaten, kota, bahkan provinsi. Kemudian kita akan memiliki ukuran untuk melihat itu. Demikian, Pak. Ukuran seperti apa, Pak? Ya, saya pikir masyarakat sudah tahu ya, cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan PPKM ini kan meliputi mulai dari RT sampai dengan tingkat kota dan provinsi. Memang kita lihat ukurannya adalah tingkat kematian, tingkat kesembuhan, kasus aktif, keterisian bor ini kan terus kita pantau. Kemudian positif rate-nya ini juga terus kita lakukan evaluasi tiap hari, tiap saat kita lakukan itu, Mbak. Baik, ini angkanya kasus aktif COVID-19 terus naik angkanya, Pak. Lalu muncul desakan dari sejumlah pihak dari mulai pengetatan PSBB hingga lockdown. Lalu apa opsi terbaik menurut Satgas? Ya, opsi terbaik menurut saya masih memperlakukan PPKM Mikro ini, Mbak. Karena PPKM Mikro ini diberlakukan tidak sendiri kan. Jadi sampai ke atas, sampai tingkat provinsi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Legend TNI Ganip Warsito sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.